Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Aulia, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Sucipto, selaku salah satu guru dari salah satu sekolah yang ada di daerah Trenggalek ya Bapak. Ya, di sini Ya, saya betul. akan memberikan satu pertanyaan kepada Bapak. Sebelumnya, bisa diceritakan Bapak bagaimana awal perjalanan Bapak sebelum sebelum menjadi seorang guru seperti itu? Ya, terima kasih. Sedikit bercerita. Jadi perjalanan saya itu dimulai dari tahun 2014 ketika saya lulus S1. Nah, awal mula saya belum jadi guru. 2014 itu saya menjadi operator. Ya, Operator di sekolah. Nah, kebetulan tahun 2015 itu ada salah satu guru yang mutasi. Akhirnya terjadi kekosongan kelas. Nah, kebetulan ijazah saya sekali linear. Nah, mulai dari tahun 2015 itu saya menjadi GTT sampai tahun 2019. ya. Nah, 2019 itu ada tes CPNS dan alhamdulillah saya terjaring dan mulai tahun 2019 sampai sekarang menjadi ASN di SDN 2 Beringabus. Itu sekilas cerita tentang saya. Jadi kalau dihitung dari awal mula Bapak menjadi seorang guru itu sudah berapa tahun ya Pak? Ya, sekitar 8 tahunan lah. Baik, baik. Untuk selanjutnya, untuk di sekolah dasar sendiri, Bapak kan juga mengajar P5 ya. Itu bagaimana Bapak mengajarkan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak tersebut? Soalnya kan kita itu sudah memasuki kurikulum merdeka ya, Ya, sehingga betul. kita itu sudah menerapkan P5, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 seperti itu. Itu bagaimana cara penerapan Bapak terhadap siswa-siswa Bapak seperti itu? Oke, terima kasih. Kebetulan saya guru kelas 5. Ya. Kelas Ya, 5 itu berarti kalau di Trenggalek itu baru dimulai Juli kemarin. Berarti ini sudah mulai 6 bulan saya melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka di kelas 5. ya, Akan terkait dengan P5 itu. Kebetulan bukan kebetulan, memang saya rancang di awal tahun pelajaran untuk P5-nya sendiri saya mengambil tema kewirausahaan. Jadi di semester ini saya mengambil tema kewirausahaan. Kan P5 itu kan 1 tahun itu kan 252 JP ya. ya. Jadi waktu untuk P5 itu 250 JP, berarti setiap semester 120 JP. Nah, untuk yang 126 JP itu untuk yang semester sekarang itu saya mengambil tema kewirausahaan. Jadi terkait dengan melatih kewirausahaan siswa dan sebagainya. Itu di semester ini yang saya lakukan. Dan di semester 2 nanti saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Oh, Tapi itu masih yang semester 2 masih belum saya susun modulnya, tapi kalau yang semester ini saya sudah menyusun walaupun itu masih kurang sempurna. eh, Seperti itu. nah ini dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi ya Bapak. Ada Ya. beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini saya akan membahas mengenai berakhlak atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu bagaimana penerapan Bapak kepada siswa-siswa Bapak mengenai berakhlak dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Bagaimana Bapak? Oke, terima kasih. Untuk tema kewirausahaan itu memang saya mengambil 4 elemen. Kan profil pelajar Pancasila kan ada 6 elemen. Ya, Itu untuk yang tema ini saya mengambil 4, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada gotong royong, ya, eh, kreatif dan mandiri. Jadi ya, yang saya ambil ada 4 itu.
Tentunya dalam penyusunan modul kan bukan saya sendiri. Iya. Itu kan di sekolah ada tim. Kebetulan yang kelas atas itu membentuk tim sendiri. Yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka kan berarti kelas 4, 5, dan tentunya dengan guru agama dan PJOK. Iya. Terkait dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu apa namanya, elemennya kan itu. Kemudian apa istilahnya itu yang di bawah elemen itu loh. Sebentar. Jadi elemennya itu, kemudian istilahnya bukan elemen sih, apa namanya? Bentar, saya ingat dulu. Apa? Dimensi ya, betul. Ya, Saya ulangi ya. Ya. Nah, dimensi. Jadi yang tadi bukan elemen tapi dimensi ya. Ya. Dimensinya kan beriman pertama kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, itu dimensinya. Ya, jadi dimensinya. Termasuk mandiri, gotong royong, kreatif itu dimensi. Dah elemennya itu terkait dengan yang agama tadi, itu kan di keputusan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Kebudayaan kan di situ jelas ya, di dimensinya itu apa saja, termasuk kepada negara, kepada Tuhan, kepada sesama manusia. Nah, kebetulan karena ini hubungannya dengan kewirausahaan, itu dimensi yang saya ambil itu kemarin yang yang saya ambil itu elemen akhlak kepada manusia. Ini nanti kan hubungannya kalau kewirausahaan kan antar orang, jualan dan lain-lainnya, itu dimensi yang saya ambil elemennya apa? Elemen yang saya ambil terkait dengan dimensi beriman dan bertakwa. Apa tadi tepatnya itu elemennya yang saya ambil elemen akhlak kepada manusia. Itu yang terkait dengan dimensi itu. Kemudian yang lainnya tentu juga ada. Saya kalau belum baca ya agak lupa, tapi semua elemen ada. Di modulnya ada. Seperti itu. Nah, jadi dalam pengajaran Bapak itu kita juga menerapkan mengenai akhlak manusia. Nah, dalam pembelajaran sendiri itu Bapak itu ada mengalami tantangan sendiri atau masalah tersendiri dalam menghadapi anak-anak tersebut dalam melakukan penerapan dimensi tersebut, kayak dimensi itu tadi, berakhlak dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Ada tantangan tersendiri atau bagaimana? Tentunya kalau tantangan pasti ada karena merupakan suatu hal baru, apalagi kelas 5 itu baru melaksanakan semester ini. Iya. Tapi untuk yang dimensi berakhlak dan beriman kepada Tuhan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ya itu kan kalau di sekolah saya kan P5 itu kan bisa per hari bisa, tapi kalau di sekolah saya itu memang jadwalnya saya blok di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu kerjasama dengan guru agama, PJOK, dan guru kelas sendiri. Jadi di situ dalam melaksanakan P5 itu bukan saya berdiri sendiri, bukan, tapi kita bekerjasama dengan guru agama, untuk yang bukan saya sendiri. Jadi untuk yang P5 di sekolah saya, terutama di kelas saya, itu saya jadwalkan di hari Sabtu. Dan itu kerjasama dengan tim yang sudah terbentuk tadi. Seperti itu. Ada kerjasama antar guru-guru yang lain ya Pak? Iya, betul sekali ya. Baik. Sebelum pembelajaran P5, kita kan ada kurikulum tersendiri ya. Nah, dalam memasuki kurikulum Merdeka dan pembelajaran P5 itu sebelumnya Bapak ada kesulitan apa tidak dalam memahami pembelajaran tersebut? Kan sebelumnya kan kayak kita itu mengikuti pembelajaran K13 contohnya. Nah, seperti itu kan dengan berpindahnya kurikulum yang lain itu kan harusnya ada kesulitan atau tantangan tersendiri itu bagi Bapak sendiri itu ada kesulitan apa tidak dalam memahami memasuki kurikulum Merdeka ini Bapak? Ya, terima kasih. Kalau saya lebih suka ke diksi tantangan, bukan kesulitan ya, karena memang kurikulum itu kan akan terus berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Jadi kalau kesulitan agak mungkin kurang sesuai dengan hal yang saya inginkan, tapi saya lebih suka ke diksi tantangan. Jadi memang
ketika ada kurikulum baru pasti ada tantangan baru. Iya. Itu apa ya, seni dalam menjalankan peran sebagai guru. Tapi ya intinya kita sebagai guru ya harus terus mau belajar. Jadi tantangan itu harus kita taklukkan, bukan kita harus lari dari tantangan, tapi harus kita hadapi, harus kita pelajari, karena ini memang zamannya memang terus berubah. Jadi dari guru pun harus terus berubah, harus terus meningkatkan kompetensinya. Jadi ya itu sebuah tantangan yang menarik dan juga Iya. menambah motivasi Ya. untuk terus belajar. Nah, untuk Bapak sendiri itu kan mengajar di kelas 5. Nah, di mana Ya, kelas betul. 5 itu kan anak tersebut kan udah mulai gimana ya? Nakal-nakalnya apa gimana ya? Sulit diatur lah, kayak ada yang suka sering bolos, ada yang tidak masuk kelas, atau dia itu kayak suka tidak mau mengerjakan tugas seperti itu. Nah, bagaimana cara Bapak sendiri itu menangani anak tersebut dengan cara dimensi itu tadi, berakhlak dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Oke, jadi di awal tahun pelajaran itu pasti semua guru, saya rasa ya, semua guru Ya, pasti mengadakan asesmen diagnostik ya. Nanti di situ kita memahami murid kita. Saya rasa kalau kita memang benar-benar paham dengan murid kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang mungkin apa hambatannya, kemudian apa kesukaannya. Jadi secara pribadi kita benar-benar eh, mendalami murid kita itu seperti apa. Jadi ketika kita tahu murid kita seperti apa, kesukaannya, hal yang dibencinya, mungkin dan sebagainya, minatnya, bakatnya, saya rasa untuk hal-hal seperti itu bisa diantisipasi di awal. Jadi saya kurang setuju kalau dikatakan murid itu nakal ya. Iya ya, mungkin istilah nakal di umum itu seperti itu, tapi saya agak kurang setuju. Jadi murid itu memang punya apa ya, karakteristik sendiri. karakteristik sendiri. Jadi ya seperti itu. Jadi sebagai guru ya itu sebuah tantangan yang harus kita jalani, yang harus kita taklukkan. Jadi saya rasa selama 6 bulan saya mengajar kelas 5 itu istilah nakal itu saya belum pernah terlontar dari mulut saya. Jadi ya fine-fine aja. Bukan nakal tapi itu sebuah tantangan. Memang karakternya seperti itu. Jadi ketika anak mungkin rame, ya mungkin gaya belajarnya mungkin kinestetik atau sebagainya. Mereka tidak suka pembelajaran dengan ceramah, mungkin mereka ingin eksperimen, mungkin buat proyek. Jadi ya itu normal bagi anak. Jadi bukan nakal. Memang sebagai guru memang kita harus pandai-pandai memilih model metode yang mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, karena setiap murid punya modal sendiri, punya gaya belajar sendiri. Jadi itu sebuah tantangan. Jadi itu hal normal buat Ya, guru ya. bukan mohon maaf, berarti bukan bukan nakal ya, apa ya? Lebih dia itu kayak lebih bosan dalam pembelajaran, atau dia itu pengen model pembelajaran hal yang baru. Jadi itu kayak dia itu bosan dengan metode pembelajaran yang dia lakukan sekarang. Jadi itu bukan eh, masuk ke dalam istilah nakal gitu ya, Bapak, maksudnya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi sebagai guru itu ya kita harus pandai-pandai melakukan refleksi. Jadi Iya, kesalahan itu bukan ada di murid, tapi ada di guru. iya, Jadi istilahnya kalau kita di bidang pendidikan itu kan ada pedagogik, ada andragogik ya. iya, Kalau pedagogik ya artinya semua kesalahan itu ada di gurunya. Jadi apapun penelitiannya mesti yang tentang pembelajarannya, tentang modelnya, bukan. Jadi yang disalahkan ya orang tua. Itu kalau yang di pedagogik. Beda lagi kalau di andragogik misalkan jenengan kuliah ya, iya, tapi ada sesuatu yang belum dipahami, ada yang salah, itu yang salah mahasiswanya, bukan dosennya. Mungkin itu bedanya pedagogik dan andragogik. Kalau di pedagogik ada kesalahan, itu ya kesalahan guru. iya. Bagaimana mereka mengajar. Tapi kalau mahasiswa beda lagi. Mahasiswa mungkin dosennya ngajar tidak paham, itu salah mahasiswanya, kurang memperhatikan dan sebagainya. Karena pendidikan untuk anak dan pendidikan untuk orang dewasa itu berbeda. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon siswa tersebut dengan metode pembelajaran yang Bapak berikan melalui
P5 itu dengan dimensi beriman, berakhlak, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus, Ya, terima kasih. mestinya itu Jadi respon anak-anak itu lebih bagaimana ya? Lebih harus memahami pembelajaran tersebut daripada pembelajaran sebelumnya seperti itu. ya, terima kasih. Sebelumnya saya sedikit koreksi ya. Jadi Iya, di P5 tadi dimensinya bukan hanya beriman dan bertakwa iya, kepada Tuhan Maha Esa, tapi kan ada langsung 4 dimensi iya, dan 4 dimensi itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi ini iya, satu jadi kesatuan. satu. Jadi dalam P5 itu semuanya dilakukan dan dinilai. Ya, tentunya karena tema yang saya ambil itu menurut saya menarik terkait dengan kewirausahaan, artinya siswa dikenakan tentang wirausaha, kemudian modelnya memang berbasis proyek, tugasnya langsung mereka praktek terjun ke lapangan, mereka wawancara dengan pengusaha-pengusaha di sekitar sekolah yang jualan, kemudian mereka membuat makanan sendiri, ya setelah mereka survei mereka membuat makanannya sendiri, mereka praktek sendiri, kemudian di akhir sesi yang sudah saya lakukan kemarin mereka melakukan dasar, itu kan berarti mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan P5 ini. Jadi mereka lebih semangat karena mereka bukan hanya yang mereka pelajari bukan hanya teori, tapi mereka praktek secara langsung ke semuanya. Jadi dan kegiatannya karena berbeda-beda, karena banyak pertemuan dan pertemuan ini nanti bahas ini jadi tidak monoton. Setiap pertemuan ada perbedaan, ada kegiatan yang berbeda. Jadi menurut saya yang sesuai dengan yang saya lihat mereka enjoy melaksanakan P5 itu sangat enjoy. Apalagi di akhir sesi ada basar mereka jualan, nah mereka dapat untung itu pasti kan anak-anak senang dapat uang gitu. Jadi di akhir semester itu bukan di akhir semester, di akhir sesi itu kan setiap saya mengamati di setiap sekolah itu kan pembelajaran P5 itu mesti ada pensi, kalau enggak gitu kan ada basar itu wajib atau bagaimana ya? Atau bisa dilakukan di mana ya? Bisa dilakukan atau juga tidak bisa dilakukan. Jadi itu bisa dilaksanakan juga tidak bisa dilaksanakan. Itu hal yang wajib Ya, atau bagaimana Pak Bazar bukan. atau pada sesi akhir tersebut? Ya. Jadi gini, terkait dengan P5 itu yang dinilai kan karakternya, bukan produknya. Misalkan walaupun mereka diajari tentang kewirausahaan, tapi Iya, intinya kan bukan berupa barangnya, tapi bagaimana karakter mereka berkembang iya, terkait dengan gotong royong ketika mereka bekerjasama membuat makanan itu gotong royongnya bagaimana, kemandiriannya, kemudian ada kreativitasnya, mereka membuat kue dan sebagainya, kemudian terkait dengan apa tadi beriman dan bertakwa tadi, itu kan yang fokus utama di penilaian sebetulnya kan seperti itu. Jadi iya, bukan kok di dasar, jadi tapi ya alangkah lebih bagusnya ketika di akhir itu ada produknya seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang wajib. Jadi yang memang yang eh, fokus utama apa ya? Yang utama itu kan memang prosesnya, bukan produk. Di modul yang saya susun pun kan di situ ada. Di situ iya, di akhir ada membuat apa produk dasar. Nah, kemudian mereka refleksi dan terakhir ini nanti setelah mereka jualan itu ada sesi berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu di lingkungan sekolah. Itu juga terkait dengan tadi dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, saling berbagi ketika mereka mendapat keuntungan dari hasil wirausaha mereka. nah, Seperti itu. ya. Nah, selain dari pembelajaran di dalam kelas, P5 itu kayak lebih banyak pembelajaran di luar kelas. Apakah benar Bapak? Seperti itu. Jadi kayak Kalau lebih ya mengamati hal-hal yang ada di luar sekolah atau bagaimana ya? Lebih banyak siswa itu lebih banyak diajak belajar di luar ruangan kelas daripada di dalam kelas. Apakah benar seperti itu? menurut saya bukan masalah benar atau salah, tapi tergantung dari ininya. Ketika menyusun sebuah modul, pasti kan ada pertemuan ini apa yang harus mereka lakukan, pertemuan ini apa yang harus mereka lakukan. Jadi di dalam atau di luar itu bukan persoalan, tapi
kita runtut saja dengan modul. Ya, kebetulan kalau di modul yang saya susun itu memang sebagian besar di luar kelas. Jadi di kelas itu lebih ke teori terkait dengan wirausaha dan sebagainya itu di dalam kelas. Tapi setelah itu terkait dengan wawancara ke pengusaha dan sebagainya, mencari data dan sebagainya itu memang di luar kelas. Jadi ya mungkin tergantung dengan modul yang disusunnya, kemudian jadwalnya seperti itu. Selanjutnya, dengan pembelajaran kelima ini, apakah anak-anak itu responnya baik terhadap pembelajaran yang Bapak berikan itu terhadap siswa-siswa Bapak? Bagaimana? Apakah responnya baik ataukah respon mereka itu kurang menerima atau bagaimana? Kalau di kelas saya rasa responnya sangat baik, terlihat dengan mereka bersemangat melakukan kegiatan. Ini juga terkait dengan ini, pemilihan tema dan kegiatan yang dilakukan. Jadi menurut saya P5 itu sangat terkait dengan itu. Jadi walaupun mungkin banyak sekali contoh-contoh P5, tapi sebagai guru kita harus selektif memilih tema yang mungkin, oh ini nanti menarik di kelas. Jadi tidak asal pilih, tapi bagaimana kita memilih tema ya, yang itu mungkin menarik bagi siswa. Jadi ketika memang temanya menarik, otomatis mereka juga bersemangat, mereka antusias dan sebagainya. Jadi pemilihan tema juga sangat penting. Jadi tema yang lebih kontekstual itu memang lebih menarik bagi siswa daripada kita mungkin hanya sekedar copy paste dari YouTube gitu, dan akhirnya mungkin pelaksanaannya kurang sesuai, kurang menarik karena itu di keseharian siswa itu kurang secara kontekstual. Jadi kalau setiap hari mereka melakukan itu, apalagi mereka ada kalau contohnya di saya kan ada di kewirausahaan, mereka membuat kue. Nah, apalagi anak perempuan itu sangat suka membuat kue, suka membuat jajanan. Nah, itu kan memang pemilihan temanya kan guru harus pandai-pandai memilih tema yang mungkin siswanya itu suka, seperti itu. Apakah kerjasama antar siswa dalam mengerjakan proyek-proyek P5 atau tugas yang diberikan Bapak dalam berkelompok atau individualisme itu kerjasamanya dengan antar siswa itu baik atau bagaimana Bapak? Maksudnya atau dalam kelompok itu sendiri, anak-anak itu kan kita bagi kelompok, ya, ada kelompok A, kelompok B. Nah, dari kelompok A itu sendiri ada salah satu anak yang tidak disukai dalam kelompoknya, jadi kayak dikucilkan tersebut. Jadi anak tersebut itu tidak disukai oleh satu kelompoknya. Jadi kalau dalam pengerjaannya itu dia tidak terlalu direspon atau tidak, usulannya itu tidak pernah digunakan, tidak pernah didengarkan oleh teman-temannya atau bagaimana dengan kelompok anak tersebut itu. Bagaimana Bapak? Apakah kerjasamanya sangat baik antar siswa tersebut? Kalau di kelas saya memang dari awal sudah saya jelaskan, ini bukan terkait dengan produk yang kalian hasilkan. Jadi ketika saya memberi penjelasan di awal, ini yang utama yang saya nilai itu adalah bagaimana kerja sama kalian, gotong royong kalian, saling membantu dan sebagainya. Jadi setiap pertemuan kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kita itu ya sebagai siswa kelas 5 kalau bisa kita saling belajar ya. Semuanya kalau bisa sukses bersama. Jadi kita harus memberi penjelasan kepada mereka bahwa kalau tindakan-tindakan seperti itu termasuk tindakan bullying. Ya. Kalau di sekolah saya memang kita benar-benar berusaha memerangi bullying tadi. Sudah ada timnya, sudah ada dibentuk, sudah ada, bahkan kemarin ada sosialisasi dari kepolisian, dari puskesmas, dari korwil ya. Itu mengundang itu terkait dengan bullying. Jadi kalau di kelas saya, karena memang intens saya ajarkan dan saya ingatkan terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi walaupun
sepintar apapun, ini menurut saya ya, sepintar apapun kalau tidak punya karakter itu apa artinya gitu. Jadi memang saya tekankan bagaimana karakter mereka. Jadi jangan ada sampai ada yang ke temannya tidak suka, bullying ini itu. Apapun bentuknya bullying itu salah. Jadi Iya. saya tekankan di kelas ini kita belajar bersama, jangan ada yang merasa harus lebih hebat dan sebagainya. Kalau bisa kita saling kerjasama, gotong royong, dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada teman yang malah dibullying dan sebagainya. Jadi memang setiap pertemuan saya tekankan itu dan alhamdulillah hal seperti itu ya mungkin terkadang secara refleks mungkin muncul satu dua kejadian, tapi secara umum tidak ada yang sampai seperti itu, tidak ada. Jadi Apalagi kerjasama mereka sudah bagus ya. ya, apalagi karakter anak-anak sekarang itu kan beda-beda ya. Karakter anak itu kan beda-beda ya. Ada yang Iya betul. baik, ada yang suka ngejek temannya, apalagi ada yang pendiam. Nah, ada bagian pada anak yang pendiam itu kan kayak lebih sering terlihat oleh anak-anak yang aktif. Jadi itu kayak anak-anak tersebut itu lebih senang mengejek anak yang diam itu daripada anak-anak yang aktif. Jadi anak tersebut itu lebih merasa terkecilkan, kayak apakah karena aku diem terus, kayak apa sih aku itu salahnya apa, apakah aku salah diam tersebut, apakah aku salah diem gitu loh. Jadi kayak anak-anak itu takut gitu loh mau bilang kepada guru atau dia itu mau melawan itu, jadi kayak takut gitu loh anak-anak karena dia itu eh, karakteristiknya sudah diam gitu, dari diri anak tersebut seperti itu ya Bapak. Nah, ini hal penting. Ini mungkin ini hal yang saya yakini ya. Mungkin Iya, kalau guru lain kan beda, tapi yang saya yakini seperti ini. Di setiap awal kelas, di awal pembelajaran ya, di awal itu kan pasti rata-rata setiap guru membuat kesepakatan kelas ya, iya, kesepakatan kelas. Nah, saya punya dua kesepakatan. Ini dua ini dari saya, tapi yang lainnya nanti saya kan 4 atau 5, tapi yang lainnya itu dari siswa. Ada dua hal kesepakatan dari saya yang itu memang harus mutlak ada di kelas saya. Yang pertama, itu kalian harus senang. Jadi murid saya ketika masuk kelas harus senang. Tidak ada yang boleh takut, tidak ada apa. Jadi hal utama kalian harus senang. Jadi ketika masuk kelas kalian harus senang. Itu yang saya tekankan dari awal. iya, Tidak usah takut, tidak usah apa, harus tenang. Nah yang kedua ini adalah mereka harus bertanya. Penting bertanya karena yang saya yakini tugas utama murid itu bukan mengerjakan ya. iya, Ya pasti ketika UAS dan sebagainya pasti ada yang mengerjakan, tapi tugas mereka bukan mengerjakan, bukan menjawab, tapi tugas seorang siswa adalah bertanya. Karena mereka sedang belajar, mereka sedang berproses. Artinya mereka harus eh, diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya. Jadi setiap hari mereka harus bertanya. Otomatis yang walaupun mereka penakut, mungkin ya, pendiam, minder, kalau mereka setiap hari berlatih bertanya, pasti akan menjadi percaya diri. Mungkin kesama temannya makin masih malu-malu, tapi kalau ke saya semuanya tidak ada yang malu untuk bertanya. iya. Karena memang saya tekankan mereka harus bertanya. Karena tugas utama murid, ya ini menurut saya ya,